negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satukan tekad kita untuk nusa dan bangsa. Raihlah cita-cita, berprestasi dan berbudaya. Segeralah mulai bisa belajar dan beribadah, agar kita hidup makin terarah menuju masa depan yang cemerlang. Gapailah masa depanmu, wujudkan harapan dan impian. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyan kita. SMPN 17 Kota Tangerang siap menjadi garis depan untukmu Indonesia, jayalah selamanya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT SMP 17 kepada Bapak Haji Usman Effendi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak kami dari Perlindungan Anak ya dan perempuan yang saya hormati, dan beserta timnya ya dari DP 3AP2KB, dan Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 17 yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa PIKR, pengurus OSIS dan siswa yang lainnya yang Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini kita dikunjungi oleh DP 32 APKB dalam rangka untuk pencegahan kekerasan ya, ada materi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Nah, dalam hal ini tentunya yang jadi objek adalah siswa ya. Untuk itu Bapak berharap bahwa dari kalian siswa antar siswa jangan saling membuli ya. Bagaimanapun juga bullying ini sekarang sedang booming ya di mana-mana ya. Bahwa kekerasannya itu bukan hanya dari siswa antar siswa, tapi bisa dari guru ke siswa atau dari orang luar ke siswa, bahkan dari siswa ke guru. Nah, dalam hal ini tolong ya, bullying itu baik itu bullying sifatnya verbal
apalagi ya fisik ya, jangan sampai itu terjadi, apalagi psikis. Kalau fisik mungkin ya tinggal lebam 2-3 hari bisa sembuh, tapi kalau psikis bisa lama ya. Kalau saja bapak anak-anakku sekalian misalnya membully temannya ya sampai sakit hati, itu berkepanjangan sehingga menghambat ya, menghambat apanya? Menghambat perkembangan jiwanya ke depan. Nah ini sangat penting kita lakukan, karena apapun masalahnya yang kaitannya dengan bullying jangan sampai terjadi di sekolah kita. Bolehlah di sekolah lain, misalnya di Irian Jaya, di Papua, asal jangan di sekolah kita ya. Kita yang penting saling memahami antara kita ya. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini kan semuanya ada wakil-wakilnya. Kelas 7, ada kelas 8, kelas 9. Sesama kalian, sesama kelas 7 saling menghargai gitu ya. Dari kelas 7 ke kelas 8 coba hormati ya. Jadi kepada kalian dari kelas 7, kelas 8 menghormati yang kelas 9 ya. Yang kelas 8 juga menghormati kelas 9, kelas 7 menghormati kelas 8 dan sebagainya. Apalagi kepada gurunya gitu. Terus yang berikutnya lagi, yang tinggi ya, kepada guru harus menyayangi kepada siswanya. Dari kelas 9 sayangi yang kelas 8, yang kelas 8 menyayangi kelas 7. Kalau saja itu dilakukan, insya Allah tidak akan terjadi bullying gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam berkata, bertindak ya, maupun berbuat ya. Kalau saja kalian misalnya ya mau melakukan sesuatu, pikir 10 kali. Apa ini kata-kata kita itu akan menyakiti orang atau tidak? Nah tentu saja dalam hal ini ya kita harus berpikir jauh ya. Kalau saja ada sesuatu yang misalnya kira-kira nih omongan saya ini bakal menyinggung perasaan orang lain atau tidak gitu ya. Begitu juga ya, kalau saja kita melakukan sesuatu misalnya mukul, apakah akan menyakiti? Kalau mukul kan bisa jadi menyakiti hati, menyakiti fisik dan lain-lainnya. Untuk itu diharapkan ya pada siswa SMP Negeri 17 jadi pelopor untuk anti bullying, anti kekerasan. Karena kekerasan itu yang jadi objek kalian ya, yang masih SMP, yang masih SM, yang masih sekolah gitu ya. Objek dari siapa? Ya dari yang lebih tinggi, yang lebih dewasa biasanya. Kan seringkali kalian ada yang pernah dipremanin ya, begitu keluar dari sekolah ya gitu ya. Ada yang minta duit dan lain-lain. Nah itu juga salah satu bullying ya. Bullying tidak terbatas pada kata-kata kasar saja. Ya ada hal-hal yang sifatnya memberikan, menyakiti orang lain, itulah yang disebut dengan bullying. Nanti akan dipaparkan seluruhnya oleh narasumber kita ya. Yang kebetulan anak saya juga di rumahnya ya. Saya nggak tahu ternyata yang jadi itu dia ya waktu kecilnya saya tahu karena tak sama-sama teman kepala sekolah gitu. Ini Ibu Paras ini adalah betul saya tahu ada segede gininya masalahnya. Nih sekarang udah gede, udah dewasa dan lain-lain. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi kepada DP3 AP2KB yang telah bekerja sama cukup lama Pak dalam rangka bagaimana anak-anak kita mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mudah-mudahan saya berharap ya jalinan kerjasama ini kita teruskan sampai dalam rangka membina anak-anak kita ya, untuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah tahun 2024. Mari kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan serta semangatnya untuk kita semua. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak, yaitu Bapak Wilopo Tutuko Sigit SP. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala UPT SMP Negeri 17 Bapak Haji Usman Effendi, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru, yang saya hormati ini narasumber yang merupakan psikolog, Kak Faras ya, Kak Faras saja, saya nama lengkapnya lupa. Kak Faras, yang saya hormati rekan-rekan Kepala TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak serta rekan-rekan dari DP3 AP2KB, dan yang saya banggakan dan saya sayangi kakak-kakak dari SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Tadi sudah banyak diulas tentang tujuan kami datang kemari, oleh Bapak Kepala Sekolah, benar, karena kami dari Dinas Perlindungan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. Ada yang hafal nggak? Jadi DP3 AP2KB mungkin biasa berhubungan dengan bidang KB ya, yang PIKR ini ya. Kalau kami dari bidang tadi, bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Jadi tugas kami menangani semua, melindungi semua perempuan dan anak yang ada di Kota Tangerang. Adalah umur 0 dari dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Itu yang kami lindungi batasannya. Perempuan dari 0 dalam kandungan sampai seumur hidup. Jadi bedanya apa? Kalau anak laki-laki batasnya cuma sampai 18 tahun. Selanjutnya apabila terjadi kekerasan, itu laporannya langsung ke polisi. Kalau tadi perempuan dan anak di bawah 18 tahun, itu laporannya kepada kami, Dinas DP3 AP2KB. Saya kepala bidangnya. Ada di bawah kami ada namanya Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Di situ tempat melapor apabila melihat, mendengar dan mengalami terjadinya kekerasan terhadap kakak-kakak di sini atau lingkungan atau keluarga. Itu tempat melapor. Kita punya 13 satgas. Kita juga punya hotline, ada di tiap kecamatan ada satgasnya. Jadi apapun kekerasan silakan laporkan. Ya, kami juga punya Puspaga, mungkin belum pernah dengar. Puspaga itu Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana di situ tempat untuk konseling psikologis, tumbuh kembang anak, permasalahan anak, baik anaknya langsung atau keluarga. Tugas kami tadi pemenuhan hak anak. Ada yang tahu nggak hak anak, 4 hak dasar anak apa? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Kita belajar semua. Apa? Empat hak anak ada hak hidup, Ya. hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak perlindungan. Ya, terdapat sekali 4 hak dasar anak yang perlu diketahui, dan hak-hak itu harus terpenuhi. Makanya kami di sini bidangnya apabila tidak terpenuhi 4 hak itu silakan lapor kepada kami. Ya. Tadi perlindungan, khususnya perlindungan terhadap apa sih? Saya boleh. Tadi perlindungan hak anak. Selain itu, perlindungan terhadap kekerasan tadi, ya, itu yang jadi permasalahan kami selama ini. Sampai hari ini pelaporan tentang kekerasan hampir 200 lebih. Korban anak itu 60% ada korbannya anak. Ada KDRT, ada kekerasan seksual, ada bullying.
dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak kekerasan apa aja? Ya, Kekerasan fisik, ya, terus ada ya, apa atau psikis, ya, terus terus juga ada kekerasan tadi sudah disebut. Apa yang laporan tadi? Fisik, psikis, psikis, ya, verbal termasuk psikis. Satu lagi yang bully termasuk psikis. Gak apa-apa, tenang aja. Apa? Kita sama-sama belajar ya. Ada yang tahu nggak kekerasan apa lagi? Seksual, Pak. Ya, benar, seksual. Satu lagi kekerasan ekonomi atau penelantaran. Yang pertama kekerasan fisik udah tahu semua pasti ya. Fisik, kalau anak sekolah apa sih biasanya? Tawuran, berantem, berarti ada bekasnya ya. Biasanya ada luka atau apa, memar, lebam, itu fisik. Kayak udah tahu lah. Psikis, ya tadi udah disebutin semua. Ya psikis, tadi verbal, bullying, ngatain orang tua ada nggak di sini? Banyak tuh katanya, banyak. Jadi bedakan antara bercanda dengan bully, apa bedanya? Ada yang tahu nggak yang belakang? Yang depan aja. biasanya pihak korban sama pihak sekolahku tuh masih menanggap lucu, tapi kalau misalnya udah ketahuan itu korban biasanya masih sakit hati. Ya benar, benar. Jadi berarti belum ada korban sama pelaku kalau bercanda. Ya, antara kakak nih misalnya antara dua ini ya bercanda, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang merasa tidak nyaman. Tapi kalau udah ada salah satu merasa tidak nyaman atau sakit hati, itu udah namanya masuk bullying. Bullying ini banyak terjadi di sekolah. Jadi ada di salah satu SMP di Kota Tangerang. Seperti ini kami datang. Seperti ini Pak, kami datang. Biasa sosialisasi. Setelah sosialisasi kita arahkan siapa yang mau bercerita. Mungkin ada yang mengalami bullying. Ternyata ada satu anak mengalami bullying. Yang mengubuli nggak tanggung-tanggung, satu sekolah. Itu kejadian benar dan dikatakan bahwa mau bunuh diri. Biasa begitu, tapi kalau udah sampai dia bunuh diri itu udah masuk pidana. Itu yang akan menangani polisi. Jadi jangan sembarangan. Apabila ngebully orang sampai sakit hati dia meninggal bunuh diri, kan itu ada akibat ya. Akibat misalnya dari kakak-kakak ngebully, itu udah masuk pidana, bisa dipidanakan. Ya jadi jangan sampai, kan kita nggak tahu tadi psikis kan nggak kelihatan. Tadi Bapak udah jelasin berkepanjangan, lama, itu tidak itu bahayanya. Ya, jadi teman-teman hati-hati dalam berbicara, jaga. Walaupun bercanda ya, awalnya mungkin bercanda, mungkin pada posisi itu teman kita lagi nggak mood gitu ya kalau kata anak-anak sekarang ya. Jadi hati-hati tetap walaupun dekat, jangan ada kalanya mungkin sampai masuk ke hati tapi ditahan, itu yang lebih bahaya. Jadi ya hati-hati lagi, jangan sampai terjadi di sekolah ini ya. Bully ini ya marak di mana-mana. Ada yang memang yang anggap bercanda, tapi itu tadi kalau udah keterlaluan menjadi bahaya terhadap psikis ya, teman-teman semua. Penyakit psikis ini lebih bahaya dari fisik. Kalau fisik kelihatan kan. Kalau fisik datangnya kemana berobat? Rumah sakit. Kalau psikis Ke psikolog. psikolog. Nanti mungkin Kak Faras jelasin ya. Kalau
psikis masih ringan itu psikolog, tapi kalau udah ke arah gangguan jiwa itu baru ke psikiater. Nah, kita tadi yang saya sebut Puspaga, kita juga melayani apabila kakak-kakak nih tertekan terhadap teman atau pengen bercerita, bingung mana, bingung ngapainnya gimana, itu datang ke Puspaga. Kita punya orang psikolog yang akan menangani. Silakan bercerita. Karena begini, salah satu SMP pernah saya bercerita, itu anak SMP di kota Tangerang juga. Dia menyatakan dia menyatakan dia depresi. Kenapa kan ada bagaimana dia depresi? Dia saya suka murung di pojok dan saya suka menjedotkan kepala ke tembok. Kenapa? Karena orang tua saya menuntut saya harus berprestasi. Tidak salah orang tua. Nah, bagaimana anak menyikapinya? Kalau sudah merasa tertekan, bercerita, jangan dipendam sendiri. Ya, tadi bisa ke guru, mungkin ya dulu ke guru BK ada kan. Nanti kalau kurang bisa datang ke psikolog. Saya harus bagaimana sebagai anak? Jangan sampai tadi keterlanjuran, menyakiti diri. Yang rugi siapa? Ya. Kan orang tua mungkin niatnya pasti baik ya. Siapa sih namanya anak pengen ini niatnya baik. Tapi apabila kita belum bisa mengikuti, jangan dipendam sendiri, bercerita. Ngomong ke orang tua ya, kalau orang tuanya masih belum ini, bercerita ke orang-orang yang memang dipercaya, atau tadi ke psikolog. Silakan. Layanan semua tadi, pelaporan semua layanan adalah gratis. Lanjut, yang ketiga adalah kekerasan seksual. Ini mungkin sebentar lagi dengar berita, mungkin udah dengar ya Pak, yang terjadi di suatu panti asuhan, di tempat pendidikan juga ya Kak. Ya Kak, dengar ya Kak. Ya mungkin di lingkungannya, jadi nggak hanya di sekolah, di pondok pesantren juga pun ada kekerasan laporan kepada kita. Jadi tetap kita harus waspada terhadap kekerasan seksual. Jadi tidak terjadi kepada hanya anak perempuan, tapi juga kepada laki-laki. Ada komunitas saya dapat laporan dari polisi, apa ya, yang sekolah baik-baikin, diajak pergi, dijajanin, dikasih uang, dibeliin macam-macam. Ujung-ujungnya antara perempuan dan perempuan. Jadi tidak hanya tidak hanya laki-laki terhadap perempuan, tapi juga perempuan terhadap perempuan. Ini sudah miris, ini sudah terjadi gitu kan di lingkungan kita. Jadi kakak-kakak lebih hati-hati lagi terhadap orang yang tidak kenal. Walaupun kenal pun ya hati-hati. Walaupun tante sendiri gitu kan. Apalagi om sendiri yang perempuan, yang laki-laki pun begitu. Ya. Ini karena sudah kejadian. Laporan yang tadi saya bilang 200 itu ya seperti itu laporannya, dan memang terjadi. Makanya di sini saya harap benar-benar bisa mencegah, benar-benar bisa menjadi pelopor dan pelapor. Tahu pelopor dan pelapor? Tahu. Pelopor itu orang yang melaporkan. Pelapor itu orang yang melaporkan. Pelopor itu orang yang menyampaikan. Ya benar. Jadi pelopor dalam pencegahan kekerasan. Di sini semua harus menjadi pelopor dalam pencegahan kekerasan. Paling terdepan lah mencegah kekerasan, apapun itu, bullying, seksual tadi, psikis. Mohon izin Pak, di sini sudah terbentuk TPPK belum Pak? Sudah. Tim Penanganan Pencegahan Kekerasan. Peraturan Menteri Dikbudristek itu nomor 46 tahun 2023. Jadi wajib di sekolah. Jadi jangan hanya PR, boleh digabung Pak, tolong lebih aktif lagi. Jadi itulah tempat pertama melapor TPPK. TPPK anggotanya kan kakak-kakak juga ya. Kalau nggak tembus ke guru BK. Nah guru BK nggak tembus, laporan itu maksudnya
tidak bisa menyelesaikan, datang ke kami. Tadi unit pelayanan teknis daerah adanya di gedung Nyimas Melati, atau nanti nomor teleponnya semua dikasih Satgas ya Pak, sesuai dengan kecamatannya. Itulah kekerasan-kekerasan yang terjadi, yang memang terjadi itu. Kalau saya, karena saya mendengar langsung, memeriksa langsung, jadi tahu. Jadi kakak-kakak lebih hati-hati lagi ya Pak, tolong dikuatkan lagi TPPK ini agar di SMP Negeri 17 ini benar-benar tidak terjadi kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir tadi kekerasan ekonomi, mungkin itu mah lebih kepada keluarga ya, penelantaran secara ekonomi, tidak dinafkahi, tidak ada ya, saya yakin di sini nggak ada ya, semua disekolahin sama orang tuanya ya. Ya, seperti itu kekerasan. Jadi mungkin nanti lebih dalam ke Kak Faras ya, mau bertanya, mau apa, tadi mungkin nanti mau apa ya, konsultasi. Ini makanya kita undang psikolog yang lebih paham. Kalau ada yang punya masalah ini mau ngobrol, ya Pak, izin ya Pak, ya mungkin di rumah tertekan atau apa yang seperti tadi, jangan, jadi setiap ada masalah jangan sendiri. Mungkin itu dari saya, dari Dinas DP3 AP2K. Terima kasih Pak atas kesediaannya menerima kami. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mau mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki kegiatan inti pada hari ini, mari lempunya dimakan dulu. Buat gua, buat ya. Tes. Ini ketua OSIS. Sebelum memasuki kegiatan inti pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan salam genre terlebih dahulu. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pembukaan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Faras Aisyah DMPSI Psikolog. Sekaligus sesi tanya jawab mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Kepada Ibu Faras, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Usman Effendi selaku Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Tangerang, kepada yang terhormat Bapak Wiloko Tutuku Sigit selaku Kepala Bidang PPA DP3AP 2 Kota Tangerang beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta didik SMPN 17 Kota Tangerang, dan teman-teman hari ini yang saya banggakan. Hari ini saya diminta untuk memberikan materi terkait sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak. Sebelum mulai sesi, tak kenal maka tak sayang. Karena saya pengen disayang dan dikenal sama teman-teman semua di sini, saya izin memperkenalkan diri, boleh? Alhamdulillah kalau boleh. Oke. Nama saya Kak Faras, atau ada beberapa teman yang mau manggil Bu Faras, silahkan monggo. Pekerjaan saya sebagai psikolog. Ada yang sudah tahu belum psikolog itu apa?
Tahu. Apa itu kira-kira pekerjaannya? Apa? Menangani kasus psikis. Menangani kasus psikis. Contohnya apa kalau kasus psikis? Depresi. Lalu? Stres, cemas. Iya, benar. Memang rata-rata kalau psikolog akan menangani kasus-kasus psikis. Tetapi banyak juga saya menangani orang-orang yang normal. Hah? Pada kaget ya? Orang-orang normal ini biasanya meminta konsultasi untuk bisa lebih mengembangkan diri, mengembangkan potensinya. Contoh, teman-teman di sini mau melakukan tes bakat minat. Ke siapa datangnya? Ke psikolog. Mau tes IQ supaya bisa menjadi diri yang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Siapa datangnya? Ke psikolog. Jadi tidak semua dari teman-teman yang bermasalah harus datangnya ke psikolog. Yang normal pun bisa. Sebelum mulai sesi, kita mau pemanasan dulu, boleh? Boleh. Saya mau pantun. Saya minta cakepnya. Naik perahu ke Pulau Taman, naik kapal ke Pulau Penyengat. Selamat pagi teman-teman, semoga hari ini tetap fokus dan penuh semangat. Teman-teman, saya minta untuk dengarkan instruksi dari saya. Hanya mendengarkan instruksi dari saya. Saya mau ngetes seberapa fokus teman-teman untuk siap menerima edukasi hari ini. Saya minta teman-teman untuk mengangkat tangan kanannya ke atas, lalu ke depan. Silahkan putar sesuai dengan arah jarum jam. Putar, lebih cepat, lebih lambat, lebih cepat lagi, lebih cepat. Pegang dagu. Ada yang dagu, ada yang hidung, ada yang dahi. Dagunya pindah kemana itu ya? Ternyata belum pada fokus. Kita ulangi ya. Yang belum fokus nanti dapat hukuman. Sudah siap? Dengarkan instruksi dari saya. Sekarang lagi angkat tangan kanannya ke atas, lalu di depan dan putar sesuai dengan arah jarum jam. Dipercepat, dipercepat, diperlambat, pegang hidung. Hampir semua sudah pegang hidungnya. Ada yang masih pegang kuping? Ada, ternyata nggak apa-apa, dimaafkan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tadi Pak Wilopo sudah menjelaskan banyak banget terkait kekerasan. Sampai saya bingung, saya hari ini mau ngasih materi apa karena sudah dijelaskan semua sama Pak Wilopo. Tetapi sebelum mulai materi, coba kita pretest dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ada pernyataan. Jawabannya ada mitos dan fakta. Kalau teman-teman merasa mitos, silahkan angkat tangan kanannya. Kalau teman-teman merasa fakta, pernyataannya silahkan angkat tangan kanannya. Gak perlu ngeliat kanan kirinya, gak perlu ngeliat teman-temannya, hanya percaya diri saja. Oke? Hari ini kita sama-sama belajar. Saya akan bacakan pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, hanya perempuan yang bisa menjadi korban kekerasan. Siapa yang menganggap ini mitos? Oke. Siapa yang menganggap ini fakta? Oke. Sudah dilihat ya jawabannya ya, diingetin ya. Pernyataan yang kedua, anak-anak yang tumbuh di lingkungan kekerasan berpotensi menjadi
menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Siapa yang menganggap ini mitos? Oke, ada beberapa yang menganggap. Lalu siapa yang menganggap ini fakta? Oke, silakan turunkan. Ternyata banyak yang menganggap fakta. Lalu pernyataan yang ketiga, pelaku kekerasan seringkali memiliki masalah kesehatan mental yang mendasarinya. Siapa yang menganggap ini mitos? Oke, nggak apa-apa. Siapa yang menganggap ini fakta? Oke, banyak juga ya, hampir semua fakta. Oke, silakan diturunkan lagi teman-teman tangannya. Lalu pernyataan yang keempat, jika korban tidak melawan, jika korban kekerasan tidak melawan, itu berarti mereka setuju dengan kekerasan yang terjadi. Siapa yang menganggap ini mitos? Oke, silakan diturunkan. Siapa yang menganggap ini fakta? Siapa yang menganggap ini fakta? Saya bacakan sekali lagi. Jika korban tidak melawan, itu berarti mereka setuju dengan kekerasan yang terjadi. Tadi ada yang menjawab mitos, sekarang siapa yang menjawab fakta? Gak ada? Atau masih bingung? Gak apa-apa, masih bingung ya? Oke. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kekerasan bisa mengurangi kejadian kekerasan dalam masyarakat. Siapa yang menganggap ini mitos? Siapa menganggap ini fakta? Wow, hampir semua fakta. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita cek benar atau tidak. Hanya perempuan yang bisa menjadi korban kekerasan. Ternyata mitos. Ternyata laki-laki juga berpotensi menjadi korban kekerasan. Di sini ada nggak laki-laki yang kira-kira yang menjadi korban kekerasan? Langsung nunjuk temannya. Iya, ternyata perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam terpapar kekerasan. Pernyataan yang kedua, anak-anak yang tumbuh di lingkungan kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Jawabannya fakta. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Betul. Pertama, mereka terpengaruh. Kedua, karena mereka familiar. Coba, kalau orang familiar tiap hari melihat tindakan kekerasan, tiap hari merasakan kekerasan, akhirnya mereka menganggap bahwa kekerasan itu hal yang biasa aja. Oh, nggak apa-apa dipukul, karena saya juga kan sering dipukuli. Akhirnya menormalisasi. Nah, ini hal yang sangat merugikan untuk lingkungan dan juga akan berdampak panjang untuk lingkungan kita kalau hampir semua orang menormalisasi kondisi tersebut. Lalu pernyataan yang ketiga, pelaku kekerasan seringkali memiliki masalah kesehatan mental yang mendasarinya. Betul, kenapa kira-kira seperti itu? Jadi, betul, karena dia sendiri sempat mengalami trauma juga karena mereka sering dipukuli gitu ya, akhirnya melakukan pembalasan, betul, pelampiasannya ke orang lain. Mungkin mereka dipukuli di rumah, akhirnya berani memukuli temannya di sekolah. Selanjutnya, jika korban tidak melawan, itu berarti mereka setuju dengan kekerasan yang terjadi. Nah, tadi ada yang jawab mitos, tapi waktu pas ditanya fakta juga nggak ada yang jawab. Tapi yang mitos jawabnya dikit banget. Masih pada bingung nggak? Masih pada bingung. Nah, teman-teman, banyak loh dari kita yang terkena bully tapi mereka nggak berani lawan. Benar nggak? Diem aja. Apakah berarti mereka menerima kekerasan tersebut? Tidak. Karena apa mereka diem aja? Karena takut, karena merasa terintimidasi dengan kondisi tersebut. Jadi jawabannya mitos. Lalu yang terakhir,
meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kekerasan bisa mengurangi kejadian kekerasan dalam masyarakat. Hampir semua jawabannya fakta, benar. Teman-teman harus tahu bentuk-bentuk kekerasan. Jadi apabila kekerasan tersebut terjadi dengan teman-teman mampu mengidentifikasikan diri. Oh, ternyata aku saat ini sedang menjadi korban, atau yang jadi pelaku. Oh, ternyata aku selama ini jadi pelaku karena sering membuli teman, memukul teman, dan ini akan membantu kita menemukan insight baru supaya kondisi tersebut tidak terjadi lagi. Dari data Indonesia di tahun 2022 menemukan bahwa ternyata anak Indonesia ini banyak mengalami kekerasan. Sebesar 21.241 anak Indonesia melaporkan bahwa mendapatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Banyak banget nggak? Banyak banget. Tadi Pak Melpo juga sudah menyebutkan bahwa ada ribuan kasus yang saat ini sedang ditangani. Nah, apa itu kekerasan? Apa? Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatnya timbul kesengsaraan, kesakitan, penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampiasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, ini tertulis di UU 35 tahun 2014. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin jadi pelaku, ingat bahwa ternyata kita sedang melanggar UU nih, dan kalau melanggar UU akan ada sanksi hukumnya karena hak-hak kita dan kekerasan ini ternyata ada informasinya di undang-undang. Nah, kita akan bahas kekerasan fisik gitu ya. Tadi bahwa kekerasan fisik adalah sebuah tindakan yang membuat seseorang merasa terancam akibat perilaku yang menyakitkan. Iya, menyakiti orang lain. Contohnya apa kekerasan fisik? Memukul, menyubit, menggigit, lalu apa lagi? Menendang, mendorong. Iya, seringkali terjadi. Lalu kalau misalnya kekerasan verbal adalah kekerasan yang tendensinya menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Contohnya kalau kata-kata verbal apa? Jelek lu, nama orang tua, pendek, ke fisik, lalu ke kondisi mungkin ekonomi, kepada kemampuan. Itu adalah bentuk kekerasan verbal. Kalau kekerasan verbal pernah nggak ngalamin? Pernah. Waduh, kayaknya paling banyak ya kekerasan verbal ya. Biasanya kalau di omong kekerasan verbal apa umumnya? Oke, lebih ke fisik. Lalu ada lagi nggak? Jelek banget lu, kayak kurang perawatan. Miskin, oke. Terkait pekerjaan orang tua atau kondisi ekonomi, apa yang dirasakan teman-teman? Sakit hati. Berarti kalau sudah sakit hati, lalu kitanya merasa tersinggung, tidak nyaman, berarti masuknya ke kategori kekerasan verbal. Pada saat itu apa perilakunya teman-teman terhadap pelaku? Diam aja. Kenapa diam aja? Katain balik. Takut. Oke, ada yang takut untuk melawan. Oke, nanti kita akan bahas ya gimana caranya buat anak-anak yang sudah terpapar kekerasan. Oke. Lalu ada kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional ini seperti tadi Pak Wilopo jelaskan, ke penelantaran. Kekerasan emosional adalah perilaku yang merusak psikologis dan mental seseorang. Contohnya memanipulasi. Tahu nggak manipulasi artinya apa? Apa manipulasi? Membohongi. Terus apa lagi? Menipu. Contoh,
contoh, misalnya dia yang melakukan kesalahan, dia nyalahin orang lain, betul. Ini adalah bentuk manipulasi. Tetapi ada loh beberapa teman gitu ya, beberapa orang yang saya temui bahwa mereka ini nggak sadar sedang melakukan manipulasi terhadap orang lain. Serem banget kan? Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa. Jadi buat teman-teman nih gitu ya, mungkin ada temennya yang melakukan tindakan manipulasi atau diri sendiri, segera sadari karena kondisi ini akan menjadi suatu kebiasaan, dan kalau sudah kebiasaan akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Lalu ada, nah ini dia kekerasan seksual, tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, mengancam atau memaksa korban. Mungkin ada yang pernah mengetahui fenomenanya seperti apa kalau kekerasan seksual?